A few moments later. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nabila Aisyah Rahma dengan NIM 253657201001. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai tree dalam mata kuliah struktur data. Pada materi kali ini saya akan menjelaskan mulai dari pengertian tree, jenis-jenis tree, terminologi, operasi-operasi pada tree, transversal searching, hingga memberikan contoh secara di papan tulis agar materi lebih mudah dipahami. Baik, kita masuk ke materi pertama, yaitu pengertian tree. Tree merupakan salah satu struktur data tidak linear, artinya data tidak disusun secara berurutan, seperti array atau linked list. Tree terdiri dari kumpulan node yang saling berhubungan sehingga membentuk hubungan yang bersifat hierarkis atau bertingkat menyerupai bentuk sebuah pohon. Pada struktur data tree, satu node yang dapat memiliki beberapa anak sehingga hubungan yang terbentuk disebut hubungan one to many. Tree banyak digunakan dalam dunia komputer, misalnya pada struktur folder di komputer, database, struktur organisasi, hingga mesin pencari. Baik, adapun jenis tree yang dibagi menjadi dua berdasarkan sifatnya. Yang pertama adalah tree statik. Tree statik adalah tree yang bentuknya sudah dibentuk sejak awal sehingga jumlah node tidak berubah. Sedangkan yang kedua adalah tree dinamik. Tree dinamik adalah memungkinkan adanya penambahan maupun penghapusan node sehingga bentuk tree dapat berubah sesuai kebutuhan. Dalam pemrograman tree, dinamik yang sering digunakan karena lebih fleksibel. Selanjutnya adalah root. Root merupakan node pertama yang berada pada posisi paling atas. Semua node lain berasal dari root. Jika diibaratkan pohon, sesungguhnya root adalah akar yang menjadi titik awal seluruh cabang. Baik, selanjutnya adalah root. Root merupakan node pertama yang berada pada posisi paling atas. Semua node lain berasal dari root. Jika diibaratkan pohon, sesungguhnya root adalah akar yang menjadi titik awal seluruh cabang. Selanjutnya, representasi tree. Tree dapat direpresentasikan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, menggunakan gambar pohon. Yang kedua, menggunakan notasi tinggi atau level. Dan yang ketiga, menggunakan notasi kurung. Sebagai contoh, kita akan menggambar contohnya. Sebagai contohnya itu notasi tersebut merupakan hubungan antara node menggunakan tanda kurung sehingga tidak perlu digambar dengan membentuk pohon. Kan adalah binary tree. Binary tree merupakan tree yang setiap node hanya boleh memiliki maksimal dua anak, yaitu anak kiri dan anak kanan. Karena hanya memiliki dua cabang, proses pencarian data lebih cepat dan lebih efisien. Pada binary tree juga terdapat rumus jumlah mode maksimum, yaitu jumlah maksimum mode pada setiap level adalah
2 pangkat n. Sedangkan jumlah maksimul seluruh not adalah 2 pangkat n dikurangi 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operasi-operasi yang ada pada tree. Operasi pertama adalah create, yaitu membuat tree baru. Dan operasi yang kedua adalah clear, yaitu menghapus seluruh isi tree. Operasi ketiga adalah empty, yaitu memeriksa apakah tree kosong atau tidak. Dan operasi berikutnya adalah insert, yaitu menambahkan node baru. Kemudian searching, yaitu mencari data. Selanjutnya traversal, yaitu mengunjungi seluruh node. Lalu terdapat count yang menghitung jumlah node. Kemudian height, yaitu menghitung tinggi tree. Dan yang terakhir adalah fin, yaitu minimum, dan fin atau maksimum, yaitu mencari nilai terkecil dan nilai terbesar. Nah, sekarang saya akan menggambar contoh operasi-operasi pada tree. Baik. Contoh operasi pada tree. Nah, tree yang saya gambarkan itu terdiri dari 7 node, yaitu yang paling atas ini adalah disebut root. Terus yang B dan C adalah disebut child dari A. Sedangkan A merupakan parent bagi B dan C. Setelah itu D dan E merupakan child dari B. Nah, setelah itu G dan F dan G merupakan anak dari C. B dan C disebut sibling karena mempunyai parent yang sama, yaitu A. Sedangkan D, E, dan F, G disebut leaf karena tidak memiliki anak lagi. Selanjutnya kita akan memasuki level 3. Adalah contoh dari level 3. Ini adalah contoh level 3, yaitu A berada pada level 0, sedangkan B dan C berada pada level 1, sedangkan D, E, F, G berada pada level 2. Semakin ke bawah maka levelnya semakin besar. Selanjutnya kita akan memasuki binary search. Data pertama adalah data root. Kemudian data ke-30, data paling kecil dari 50 sehingga berada
ke sebelah kiri. Terus data 70 lebih besar dari 50 sehingga berada di sebelah kanan. Nah, 20 lebih kecil dari 50 dan juga lebih kecil dari 30 sehingga berada di sebelah kiri. Terus 40 lebih kecil dari 50 tetapi lebih besar juga dari 30 sehingga berada di sebelah kanan. Setelah itu 60 lebih besar dari 50 tetapi lebih kecil dari 70 sehingga berada di sebelah kiri. Nah, 80 lebih besar dari 70 sehingga berada di sebelah kanan. Contohnya itu seperti ini. Inilah tadi contoh binary search dan level 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan proses searching atau pencarian data binary search 3. Misalkan saya mencari data 60. Setelah itu langkah pertama pencarian selalu dimulai dari angka 50. Nah, saya membandingkan data yang dicari dengan data pada root. Karena 60 lebih besar dari 60, maka saya tidak perlu melihat subtree sebelah kiri, saya langsung bergerak subtree adalah kanan, yaitu ke node 70. Nah, di sini saya akan mendapatkan apa yang saya cari, yaitu 60. Selanjutnya saya akan membahas mengenai traversal. Baik, langsung saja. Pertama itu order atau root, left, right. Jadi traversal yang pertama adalah pre-order. Aturannya adalah root, left, kemudian right. Yang kita mulai dari root 50 sehingga angka pertama yang dikunjungi adalah 50. Setelah itu kita berpindah ke subtree kiri yaitu 30. Nah, setelah itu dari 30 kita menuju anak kirinya yaitu 20. Ini, karena 20 tidak memiliki anak lagi, kita kembali ke 30 lalu mengunjungi anak kanannya yaitu 40. Nah, selanjutnya kita akan melakukan kembali menuju subtree kanan yaitu 70. Setelah itu anak kirinya yaitu 60, kemudian 80. Jadi hasil traversal pre-order adalah 50, 20 dan right. Traversal in order itu aturannya left, root, dan right. Dari root 50 kita belum langsung mengunjungi 50, tetapi kita masuk dulu ke sebelah kiri, yaitu subtree kiri kita mengunjungi 20, kemudian 30, lalu mengunjungi ke 40. Setelah itu seluruh subtree kiri selesai, barulah kita mengunjungi 50 sebagai root. Nah, kemudian kita berpindah ke subtree sebelah kanan, yaitu 60, 70, dan 80. Jadi hasilnya itu
contoh traversal in order yaitu menghasilkan data yang sudah terurut dari yang kecil hingga terbesar. Baik, selanjutnya pass order atau left right root. Pada tree kiri kita mengunjungi angka 20, kemudian ke 40 dan ke 30. Setelah itu kita akan mengunjungi subtree bagian kanan, yaitu kita mengunjungi angka 60, 80, lalu 70. Nah, setelah seluruh subtree selesai, barulah kita mengunjungi bagian ke atas atau root. Jadi hasilnya itu 20, 40, 20, 60, 80, dan 6. Itulah tadi post order, yaitu traversal yang ini sering digunakan ketika ingin menghapus seluruh not pada tree. Nah, selanjutnya adalah level order, yaitu level order mengunjungi not berdasarkan tingkat atau level. Seperti pertama kita akan mengunjungi 50, kemudian seluruh not pada level berikutnya yaitu 30 dan 70. Setelah itu kita akan mengunjungi pada level terakhir yaitu 20, 40, 60, dan 80. Traversal ini biasanya menggunakan struktur data tree atau antrian, sehingga not diproses sesuai urutan levelnya. Nah, ini adalah contoh pre-order, terus in order, setelah itu pass order, dan yang terakhir adalah level order. Selanjutnya penerapan tree, yaitu tree memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya struktur folder pada komputer, kemudian struktur organisasi perusahaan, database, compiler, artificial intelligence, Google search, dan navigasi menu aplikasi. Dan masih banyak lagi aplikasi yang menunjukkan bahwa tree merupakan struktur data yang sangat penting dalam ilmu komputer. Sebagai kesimpulan, tree merupakan struktur data tidak linear yang digunakan untuk menyimpan data secara bertingkat atau hierarkis. Tree terdiri dari berbagai komponen seperti root, parent, child, sibling leaf, level, dan height. Jenis yang paling sering digunakan adalah binary tree karena lebih efisien. Tree juga memiliki berbagai operasi seperti grid, insert searching, traversal, sound high dan fin minimum, dan hingga maksimum. Dengan memahami konsep tersebut, kita dapat menerapkan tree dalam berbagai aplikasi komputer dan pengembangan perangkat lunak. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue kaget, jantung gue hampir koset. Hampir jatuh, hampir gue lecet. 5 juta nego tipis dapet. Masih mending gue jualan. Dan kita kita tahu salah kau dan Tuhan.